moratorium hukuman mati buat terpidana mati kasus narkoba. Ya. Nah, menurut beliau itu di Indonesia ini sekarang sekitar 100-an terpidana mati kasus narkoba yang belum dieksekusi, Pak. Ya. Nah, setelah podcast aku itu aku tayangin, 3 hari kemudian aku baca beberapa tulisan tentang Pak Anang Iskandar, itu cerita tentang ekstradisi terpidana mati kasus narkoba, tapi khususnya bagi para WNA ya Pak ya. Ya. Nah itu maksudnya jawaban setelah aku bikin podcast itu, atau seperti apa Pak? Enggak. Habis bisa pas banget, jadi buat aku menarik banget loh. Ini apa ya maksudnya ya? Saya kan setiap minggu itu menulis. Setiap minggu itu nulis. Selama pensiun ini kerjaan saya juga nulis. Oh jadi tulisan itu tulisan Bapak sendiri? Jadi bukan karena diinterview sama wartawan atau gimana? Enggak, tulisan saya sendiri. Oh. Jadi tidak pernah diinterview ya. Kalau ini ya diinterview ya. Nggak nih ngobrol-ngobrol. Kalau interview saya TV lah. Itu tulisan saya sendiri. Setiap minggu saya menulis satu tulisan. Ya, ini untuk proses mengembalikan ilmu yang pernah saya dapat. Iya. Ya, karena kalau seandainya suatu saat kita mati kan ilmunya sudah saya kembalikan. Betul. Gitu. Nah, itu tulisan Bapak ya seperti jurnal kayak gitu, atau Bapak juga nulis buku juga Pak? Ya, itu tulisan itu akhirnya saya nulis juga buku. Jadi ada 2 bukunya, nanti saya beri hadiah lah. Asik, yang banyak Pak, jangan 2 doang. Saya tulisan saya selama pensiun itu ada 2, ya kan, selama pensiun. Sebelum pensiun ada 9 tulisan. Ya, memang saya termasuk yang sedikit hobi membaca, juga hobi menulis. Makanya saya punya perpustakaan pribadi. Ini isinya tentang hukum dan kepolisian, termasuk narkotika ada di sini. Nah ini memang sekarang ini saya kembalikan kepada masyarakat. Jangan sampai ilmu ini saya pegang saja gitu ya. Betul. Makanya saya kembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Apalagi ilmu narkotika itu ilmu yang khusus. Tidak banyak orang belajar, tidak banyak orang yang mempelajari, ya, tidak banyak orang yang membaca tentang narkotika. Iya, kenapa itu, apa nggak menarik atau orang masa bodoh sih sebenarnya? Pak, menurut Pak Anang tuh kayak gimana? Kenapa orang nggak mau mempelajari? Padahal itu kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya loh. Bahkan mungkin keluarga mereka juga banyak yang kena narkoba juga. Ya, itu karena memang itu ilmu narkotika itu ilmu yang khusus. Ya, tidak dipelajari di sekolah hukum. Di hukum aja nggak ada pelajaran mata kuliah hukum narkotika. Ya, kenapa enggak gitu Pak? Padahal itu tahu sendiri, lebih dari 50% di penjara itu napi-napi itu kasus narkoba Pak. Berarti kan memang banyak terjadi dan harus dipelajari dengan seksama. Iya, mestinya begitu. Mestinya harus dipelajari. Tapi kenyataannya ini tidak diajarkan, sehingga masyarakat hukum kita, baik penegak hukumnya, masyarakat pencari keadilannya, tidak banyak yang membaca dan mempelajari hukum narkotika. Kenapa buat mereka tuh nggak menarik atau gimana sih Pak? Ya mungkin nggak menarik. Oh gitu ya. Karena pertama nggak menarik ya. Yang kedua mungkin nggak menarik karena mendorong. Iya. Yang kedua ini kan bersifat khusus. Betul. Ilmu hukum narkotika itu karena sifatnya khusus. Kalau di kepolisian itu spesial. Jadi ada penyidik umum, ada penyidik spesialis. Nah ini narkotika. Nah masalah sekarang ini, ya kan, penegak hukum menganggap narkotika itu sebagai pidana umum, menganggap. Ya padahal ini super spesialis. Akhirnya, ya kan, dengan kemampuan yang ada, undang-undang narkotika dianggap sebagai undang-undang yang bersifat umum. Akhirnya apa? Mengikuti sistem peradilan kriminal, penyalahguna akhirnya dipenjara. Itu yang terjadi. Itu. Padahal ya kan Pak Anang Iskandar ambil punya permen soalnya. Ini kan Bapak tuh menjabat sebagai kepala BNN ya Pak ya, dari tahun 2012 sampai 2015. Nah, sepanjang itu Bapak nggak bisa bikin gimana ya,
ya kayak sesuatu yang beda Pak, biar orang juga aware banget nih Pak, karena kan udah darurat narkoba Indonesia. Ya, saya sudah mulai. Hmm. Ya kan, saya yang membuka paradigma supaya penyalahguna tidak dihukum penjara. Saya sudah sosialisasikan. Tapi sampai saya pensiun, saya merasa tidak berhasil. Karena apa? Kenyataannya sampai sekarang penyalahguna itu di penjara. Dan sekarang memenuhi lapas kita dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Ini adalah kontraproduktif dengan cita-cita tujuan undang-undang narkotika yang dibangun oleh negara ini. Iya. Harusnya kan direhab ya Pak, karena namanya juga orang sakit harus disembuhin, jangan dihukum. Iya, karena memang penyalahguna itu penderita sakit, ya ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Iya. Nah ini oleh penegak hukum dianggap sebagai pidana umum, dikenakan penahanan, masuk penjara. Nah ini yang membuat, ya kan, demand di Indonesia itu makin lama makin besar. Ini dibuktikan dengan dulu waktu saya muda, jadi Kapolres, gitu ya, bisa menangkap sekilo narkotika ada. Wah, bukan main deh Pak. Sekarang bertonton Pak, coba. Sekarang ini sekali nangkep 1 ton. Artinya apa? Kebutuhan narkotika ilegal di Indonesia itu yang tidak bisa dideteksi oleh mata indera kita, itu jumlahnya sangat besar. Nah sekarang aku tanya nih Pak Anang, langsung tanya sama sumbernya ya. Jadi kalau misalnya polisi atau BNN menangkap bertonton itu sebenarnya prestasi apa kegagalan sih Pak buat kita? Sebenarnya miris loh Pak. Nah, undang-undang narkotika itu dibangun atas 2 pendekatan, pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Nah, kalau pendekatan hukum nangkep 1 prestasi, itu prestasi yang sangat. Saya ngacungi jempol. Langsung naik pangkat itu yang nangkep. Iya, itu saya ngacungi jempol. Itu prestasi dengan pendekatan hukum pidananya. Tetapi perlu diingat dengan pendekatan kesehatannya, kalau ada, ya kan, menangkap barang bukti bertonton itu menandakan bahwa pencegahannya dalam arti rehabilitasi terhadap penyalahgunanya gagal. Nah itu kalau menurut aku gagal Pak. Soalnya itu yang baru ketangkep ya, belum yang nggak ketahuan dan nggak ketangkep, pasti lebih dari itu. Nah, itu sebabnya undang-undang narkotika kita operasional harus menyeimbangkan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Penyalahgunanya itu direhabilitasi, pengedarnya dihukum berat. Dihukum berat. Bisa hukuman mati, seumur hidup, bisa seumur hidup, bisa bersama-sama dihukum denda. Tapi yang membuat jerah itu bukan dihukum mati, bukan dihukum seumur hidup. Yang membuat jerah itu kalau menurut undang-undang harta pengedarnya dirampas, dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Itu amanat undang-undang narkotika kita. Tapi kan memang lebih bagus gitu Pak. Maksudnya perampasan aset milik terpidana, ya jelas-jelas itu kan hasil kejahatan, harus disita lah Pak. Loh ya, tapi kenyataannya kan banyak yang tidak. Nah itu dia. Ya ini yang menyebabkan ya pengedar narkotika sudah dihukum mati bisa melakukan bisnis di dalam penjara dan mempengaruhi aparatnya. Karena duitnya banyak. Iya. Nah tulisan Pak Anang itu menarik buat aku karena ya itu tadi aku bilang sebelum aku baca itu, aku udah bikin podcast juga tentang moratorium hukuman mati bagi terpidana mati. Memang sih kita ngomongin di situ untuk terpidana mati WNI ya Pak ya. Nah Bapak cerita tentang WNA. Nah menurut Bapak ekstradisi yang Bapak ceritakan itu Bapak tulis itu karena memang tidak dilakukan sama pemerintah atau gimana Pak? Ya memang belum. Ini kan saya dihukum mati itu memang setuju. Oke. Ya dieksekusi juga setuju. Karena itu memang kedaulatan hukumnya negara. Tetapi kalau kita bicara tentang kebanggaan kedaulatan hukum negara, ingat negara tetangga kita itu tidak menghukum mati. Oh iya betul. Yes. Percuma kita bernegara kalau tidak disapa oleh tetangga.
incestuous bertetangga itu bisa diekstradisikan. Nah, kenapa kita kasih makan Betul. mereka ya sampai dengan bangganya sampai dia 10 tahun, Iya. 20 tahun, ada yang 30 tahun. Betul. Dan ini merugikan kita. Betul. Kalau sudah dihukum 10 tahun dan tidak dieksekusi mati, kenapa tidak diekstradisi aja? Minta kepada negara lain untuk menghukum di negaranya. Jadi Bapak pengen tuh yang mereka yang udah dihukum mati tapi belum dieksekusi sampai lebih dari 10 tahun itu mendingan diekstradisi. Iya, diekstradisi aja. Iya. Dan itu Indonesia bisa punya power dalam berdiplomasi. Gitu. Dan kita bisa mengatur, kamu mau tak bantu apa? Iya, kan? benar. Itu bisa dipakai untuk bargaining. Nah, Karena memang diatur hukum timbal balik ini oleh betul. negara. Ya iyalah. Sebenarnya kalau kita merampas aset aja ya bisa jadi sumber Loh, itu bisa jadi ya uang masuk lah buat negara kita, bahkan misalnya untuk merehabilitasi ya kan, Pak. itu Misalnya memang dikembalikan tujuannya untuk- begitu. Jadi dirampas hartanya para pengedar itu dipakai untuk program B43. Iya. Mencegah, merehabilitasi dan memberantas pengedar. Iya. Itu memang undang-undangnya jelas begitu. Hanya saja itu tidak dilaksanakan. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Pak Anang. Kenapa Pak Anang tulisnya sekarang, Pak? Setelah Bapak pensiun, kenapa Bapak nggak naikkan isu itu pada saat Bapak menjabat Kepala BNN? Saya sudah sampaikan. Oh gitu. Jadi mungkin, ya kan? Ya. BNN zaman saya itu dengan penegak hukum, ya kayaknya kan, Apa tuh maksudnya? Ya, Apa tuh maksudnya? perbedaan Oke. penafsiran. Penegak hukum tidak setuju penyalahguna itu direhabilitasi. Maunya di penjara. Maunya di penjara. Kenapa, Pak? Hepeng. Wah, saya tidak ngerti reasoningnya. Ya. Tapi saya sebagai orang yang mendalami hukum narkotika, ya kan, dan punya pengalaman, ya kan, membandingkan bagaimana melanggar narkotika, itu ya kalau tidak bisa ditolak ya dalam sebuah forum ya saya nggak bisa apa-apa. Nah, gitu. Tapi kalau Bapak udah di luar daripada pemerintahan seperti sekarang ini ya lebih susah lagi dong, Pak, untuk mengubah apa ya paling enggak input atau masukan. Istilah Bapak di dalam aja nggak mampu, apalagi udah sekarang gimana, Pak? Ya, kembali lagi, ya kan, saya sebagai pribadi, Ya. ya kan, menjalankan perintah, ya bukan aja. Gitu. Kalau saya bisa terang menggunakan tangan saya, gunakan tangan saya. Kalau nggak bisa ya dengan mulut saya saja, semampu saya. Jadi saya menjalankan, ya anggap aja ini sebagai. Jadi Bapak punya kerinduan lah, udah lama ya Pak ya. Makanya Bapak ungkapkan lewat tulisan-tulisan Bapak itu, betul ya Pak ya? Ya, Nah, jadi saya mengajarkan itu ilmu yang saya dapat. iya. Penyalahguna itu tidak dihukum penjara, itu mayoritas negara-negara dunia tidak menghukum penjara. Untuk apa? Iya betul. Menghukum orang yang sakit. Sakitnya sakit adiksi dan gangguan Iya. mental kejiwaan. Iya. Disuruh dipaksa berhenti, ya kan? Tanpa pengobatan. Tanpa pengobatan Iya. dimasukkan penjara. Iya. Itu impossible, nggak Iya. rasional. Betul. Tulisan saya juga saya tulis itu nggak rasional. Betul. Bukan saya berarti jadi kepala BNN diam aja, saya sudah berbuat semaksimal saya. Tapi karena sistem penegakan hukum itu tidak tergantung pada BNN, ya kan? Tergantung pada kepolisian, Ya. penyidik kepolisian, tergantung pada Kejaksaan Agung, tergantung pada Mahkamah Agung. Jadi saya hanya menyarankan. Dan itu sudah terjadi di dalam peraturan bersama, ya kan? Ditandatangani penyalahgunaan di asesmen, dihukum rehabilitasi, tapi Iya. tidak dilaksanakan juga. Jadi intinya kalau segi aturan itu negara ini sudah bagus, tinggal pelaksanaan. Aduh, aku juga miris juga nih Pak Anang ya melihat semua yang terjadi nih. Nah, beberapa tahun lalu itu kan waktu Pak Jokowi baru menjabat sebagai presiden itu, waduh, eksekusi hukuman mati itu sampai berapa orang langsung Pak, ya kan? Bapak tahu sendiri. Kenapa terakhir-terakhir ini Pak, beberapa tahun ini kok kita udah jarang dengar itu Pak? Apa mengendorkah menurut Bapak ya? Atau apa nih Pak? Apa yang terjadi nih sebenarnya? Ya,
itu saya bisa memahami. Saya sangat memahami. Jadi kalau Pak Jokowi awal-awal Iya. eksekusi itu Iya. zaman saya. Iya, itu makanya Pak. Iya kan? Kenapa sekarang Awal-awal. berubah Awal-awal, atau melonggar atau Iya. gimana Pak? Ya, Atau kemudian ada unsur habis apa? itu terus kata Pak Nyoman di ya kan? Ya, itu karena- sesungguhnya bukan moratorium. Oh, oke. Ya, sesungguhnya bukan moratorium. Tapi karena memang tidak memungkinkan itu untuk dilanjutkan. Saya bisa memahami perasaan pemerintah. Ya cerita dong Pak, perasaan pemerintah apa? Kita kan juga nggak ngerti. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana ya kan seorang presiden negara yang berdaulat, tapi hubungan diplomasi dengan negara tetangga menjadi lemah. Ini yang harus dipahami. Oke, saya paham Pak. Ya. Itu kalau untuk WNA, untuk WNI-nya? Yo, kalau WNI itu kedaulatan hukum, karena warga negara Indonesia nggak mungkin pemerintah itu menganaktirikan. Masa orang asing nggak dieksekusi, orang Indonesia sendiri eksekusi. Itu juga bagian dari perasaan saya. Jadi itu saya kenapa setuju meskipun tidak disebut moratorium, tapi setuju itu tidak dilaksanakan gitu loh. Aduh, jadi gimana Pak? Jadi sepertinya hatinya mendua gitu ya Pak ya? Ya tidak mendua. Kalau menurut saya tidak mendua. Menurut saya